topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pada hari Minggu ku pergi sekolah minggu bersama teman-teman walau di rumah saja, memuji nama Tuhan sambil ku bergembira, berdoa, bernyanyi dan mendengar firman Tuhan. Yo ayo 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 pergi sekolah minggu, yo ayo 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 walau di rumah saja. Pada hari Minggu ku pergi sekolah minggu bersama teman-teman walau di rumah saja, memuji nama Tuhan sambil ku bergembira, berdoa, bernyanyi dan mendengar firman Tuhan. Yo ayo 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 pergi sekolah minggu, yo ayo 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 walau di rumah saja. Shalom adik-adik. Halo adik-adik sekalian yang ada di rumah. Gak terasa sudah 1 minggu kita tidak berjumpa ya. Untuk di hari ini kami guru-guru sekolah minggu hadir kembali untuk mengajak adik-adik sekolah minggu untuk kita beribadah bersama. Mari adik-adik sekalian persiapkan hati dan pikirannya untuk memuji Tuhan. Oke? Oke, nah adik-adik yang di rumah seperti biasa, yang di rumah semua sehat kan? Sehat. Kalau sehat puji Tuhan ya. Nah dalam situasi sekarang ini kita harus tetap menjaga diri kita agar tetap sehat, berolahraga, banyak minum air putih dan tidak lupa kalau pulang dari mana-mana saja atau pulang bermain memegang apa saja harus cuci tangan. Oke? Oh iya adik-adik, seperti biasa nih kakak mau tagih nih. Kira-kira kemarin siapa yang sudah kirimkan ayat hafalan dengan foto-foto ibadahnya? Nah untuk itu kita mau menyaksikan bersama setelah ini video yang dikirimkan oleh teman-teman. Kita saksikan, yuk kita saksikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ding dong, ding dong, ding dong. Firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Tetapi
Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah pemula pengetahuan. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan? Ayo, siapa saja tadi yang sudah membaca ayat hafalannya? Dan siapa juga yang sudah mengirimkan fotonya? Tapi buat yang belum juga jangan sedih ya, ya. Kita masih tetap tunggu untuk minggu ini. Nanti kita tunggu sampai hari sebelum kita untuk pembuatan video berikutnya. Dan minggu depan juga sudah bisa dilihat. Nah, Ibu Guru, sepertinya ada yang lain ya sama kita ya di sini ya. Ada apa ya? Iya. Mau tahu yang di rumah nanti ya ketika kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita mau bernyanyi lagu yang pertama yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo yang di rumah bergerak. Hari ini
Baiklah anak-anak sekolah minggu kami, supaya kita boleh untuk memulai kebaktian sekolah minggu kita, maka mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati. Kita awali di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kebaktian sekolah minggu kami ini kita buka. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Kita sudah memulai ibadah ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta tadi. Selanjutnya kita akan bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Dan lagu kali ini yaitu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dan hati-hati gunakan Tanganmu. Ayo adik-adik di rumah jangan lupa ya bangkit berdiri.
hati-hati menggunakan tubuhnya, terutama mulut. Iya, jangan suka cakap yang tidak baik, cakap kotor. Iya, begitu juga dengan apa tadi? Kaki. Iya, jangan suka menendang. Nggak boleh suka tendang kaki. Iya, mana tahu ini lagi kesal sama abang atau adiknya, tekuk ditendang. Ya, ingat ya, mama, bapak, dan juga abang dan juga kakak kalian di rumah tidak melihat, tapi siapa yang melihat? Tuhan Tuhan Yesus. Jadi gunakan tubuhmu untuk yang baik-baik. Oke? Oke. Ya. Nah, sekarang kita mau kembali puji Tuhan dengan bernyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah Caranya. Iya. Ayo masih bangkit berdiri ya. Ayo, jangan malas. Itu pakai baju merah, ayo bangkit. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik yang di rumah sudah berkeringat? Sudah ya? Atau masih masih ngantuk? Oh, nggak ngantuk lagi. Iya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mengingat hukum Taurat yang keberapa? Kelima. Iya. Minggu ini kita mau mendengar hukum Taurat yang keempat. Iya. Yang keempat. Tahu yang di rumah itu yang pakai baju biru, pakai baju hijau? Apa Yang ya? keriting? Apa? Iya. Hukum Taurat yang keempat yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, sekali lagi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, adik-adik, kita
sekarang kami memakan Mahkota. mahkota, namanya mahkota lidah api. Nah, tahukah adik-adik yang di rumah, selain hari Minggu, sekarang ini hari apa? Ayo, Apa ya? ayo, yang rambutnya panjang, sekarang hari apa? Iya, anak sekolah minggu harus tahu loh 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Iya. Apa itu ya? Kayaknya sudah diketahui itu ya. Iya, udah ada yang tahu itu. Iya. Ayo, kita sebutkan ya. Hari ini adalah hari 1, 2, 3 ya. Hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Iya, adik-adik, itu ditandakan dengan lidah api yang turun ke dalam murid-murid Yesus. Iya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya diceritakan di Firman Firman Tuhan. Tuhan. Iya, jadi Sabar lagi Rina. iya. Nah, jadi sekarang kita mau bernyanyi juga untuk menyambut firman. Adik-adik di rumah silakan duduk, siapkan hati dan pikirannya biar kita menenangkan diri dan kita mau bernyanyi lagu Kubuka Hati. Kubuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan pujian ini sekali lagi. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dilipat tangannya, ditutup matanya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, yang masih belum konsentrasi, silakan tenangkan hati dan pikiran kalian, jangan biarkan kalian tidak konsentrasi ya. Kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hati, mulut, pikiran mereka, sehingga mereka bisa konsentrasi dan dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ini bisa menjadi kemuliaan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah,
sudah ada di depannya Alkitab? Sudah? Sudah. Iya. Nah, Ibu Guru mau kita di rumah membuka Alkitab kita. Yang belum mengambil Alkitabnya silakan diambil dulu, diminta sama Mama dan Bapaknya. Sudah? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, kita membacanya secara bergantian boleh? Boleh ya. Nanti Ibu Guru membaca ayat yang pertama, adik-adik di rumah ayat yang kedua, dan seperti itu seterusnya. Oke? Iya, kita membacanya ya. Alamatnya dulu, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 13 kita bersama-sama. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik di rumah, itu tadi pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, seperti Ibu Guru bilang tadi, kalau hari ini selain hari Minggu, ini juga adalah hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah api yang turun ke dalam, tercurah kepada murid-murid Yesus. Iya. Nah, adik-adik, tadi cerita kita ini mengingatkan kita setelah Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kepada murid-muridnya. Dia bilang sama murid-muridnya, "Kalian tidak usah takut, kalian akan aku memberikan sesuatu. Kalian akan kucurahkan Roh Kudus biar ada mengganti saya di dalam diri kalian." Itu janji Yesus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya kita mau saksikan video kali ini ya. Yang di rumah jangan bermain-main ya. Silakan kalian saksikan video berikut ini. Selamat mendengarkan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awan
Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana tadi ceritanya? Menarik bukan? Iya, tadi cerita itu mengajarkan kalau kita murid-murid Yesus juga yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus tadi harus memberitakan yang namanya kabar baik. Ya, artinya kabar baik bahwa Yesus itu telah naik ke surga. Kita sebagai murid-muridnya harus memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik di rumah, warna merah, lidah api tadi ya, warna merah artinya harus berani untuk menyampaikan kabar baik. Nah, Ibu Guru mau kasih tahu ini kepada kalian. Apa sih contohnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyampaikan kabar baik? Iya, contohnya adalah melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, seperti hukum Taurat tadi ya, ada 10. Hari ini kita pelajari yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti kita harus rajin ke gereja. Nah, untuk sekarang ini kita harus beribadah di rumah saja. Nah, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang turun ke dalam murid-murid Yesus. Di dalam diri kita juga ada Roh Tuhan. Apa sih fungsinya Roh Tuhan itu? Nah, adik-adik sekalian, pernah tidak ketika kalian berdoa kalian bingung mengucapkan apa? Nah, di dalam diri kita itu ada yang namanya Roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah untuk memimpin kita berdoa. Roh Tuhan juga untuk memampukan kita membaca firman Tuhan. Iya, karena firman Tuhan ini tidak akan bisa kita mengerti kalau kita tidak diliputi oleh Roh Tuhan. Begitu juga dengan kalian di rumah, harus bisa menjadi anak yang baik, anak yang berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya kabar baik yaitu melalui perbuatan yang baik. Kalau disuruh sama mamanya harus menurut, tidak boleh cakap kotor, tidak boleh malas baca Alkitab, dan juga tidak boleh malas berdoa. Iya, sudah ya. Iya, itulah, jadi kita harus bersukacita karena Roh Tuhan sudah turun ke atas kita. Jadi kalian semua harus jadi anak yang berani, tidak boleh jadi anak yang malu gitu ya. Iya, pasti ibu gurunya senang kalau anak-anak sekolah minggu sudah menjadi anak yang berani karena dia ada Roh Tuhan di dalam diri.
tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami agar kami berani untuk menyampaikan kabar baik dengan adanya Roh Tuhan di dalam diri kami. Ajari kami juga Tuhan untuk membaca firman-Mu Tuhan. Dengan adanya Roh Tuhan kami boleh mengerti akan firman yang ada di dalam Alkitab. Tuhan berkati setiap anak sekolah minggu yang ada di rumah, berkati orang tua mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu hadir bersama-sama dengan kami dengan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita mendengarkan atau kita mau menghafal ayat Hafalan. Iya. Ayat hafalan ini diambil dari mana Bu Guru? Dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Iya, yang ke-8 ya. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Ya, dihafal ya adik-adik ya. Oke, kita sebutkan dulu ya ayat Kisah Para Rasulnya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Iya. Ingat ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita mau kembali puji Tuhan dengan satu lagu yang sangat mengingatkan kita kalau kasih Tuhan itu sangat indah. Lebih dari apapun kita mau bernyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mas berbangkit berdiri ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita kembali mau berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu kami tadi sudah mengikuti sekolah minggu, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini. Maka untuk mengakhiri ibadah kita, Amang mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Allah yang baik di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, yang senantiasa memberkati bahkan membimbing kami. Terlebih kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu yang telah datang ke hadapan-Mu untuk menaikkan pujian hormat kami oleh karena kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan di Minggu Pentakosta ini lewat firman-Mu, Engkau ingatkan kami supaya menjadi anak-anak yang baik hati, anak yang rendah hati, anak yang penuh dengan semangat, bahkan anak yang setia kepada Tuhan.
Oleh karena Roh Kudus Tuhan telah Tuhan curahkan bagi kami, maka Tuhan izinkan kami anak-anak sekolah minggumu boleh memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kebenaran. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, biarlah setiap pujian hormat kami juga boleh menjadi penyembahan bahkan persembahan yang terindah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang memberkati keluarga kami, memberkati kedua orang tua kami, memberkati adik kakak kami Tuhan, bahkan sanak saudara kami, teman kami, bahkan musuh kami. Supaya kiranya Tuhan melalui berkat penyertaan Tuhan, kami boleh semakin bersuka cita di dalam nama-Mu. Ini kami Tuhan, biarlah Engkau juga yang menjamin masa depan kami anak-anak sekolah minggu-Mu, supaya menjadi anak-anak sekolah minggu, bahkan anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati kedua orang tua kami, menyenangkan hati orang banyak, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Izinkan kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Ini kami Tuhan, dengarlah doa kami, tetapi Tuhan terlebih dahulu ampunkan kami dari keberdosaan kami, dan biarlah Tuhan yang membimbing kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup di dalam maksud dan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami, dan sempurnakanlah doa kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan, dan hiduplah senantiasa di dalam firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Minggu Pentakosta, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan.